melanjutkan yang di kisah Nuh ini dulu ya. Oh, masih Nuh ini kita, ya. Kita Bongkar. kita bongkar dulu. Jadi kalau tadi ngaitkan dengan Pak Boy sudah mengatakan ada penolakan dari kaumnya, ya ini tepat dengan ayat yang saya baca tadi. Jadi bunyi ayatnya kan kadzabat qablahum qaumun nuhin fakadzabu abdana. Jadi Al-Qur'an ini kan turun kepada Nabi Muhammad. Qablahum itu saja sebelum Nabi Muhammad itu. Karena Nabi Muhammad juga mengalami penolakan kan dari kaum Quraisy gitu. Kemudian Al-Qur'an ini mengatakan bahwa sebelum mereka, sebelum kaum Quraisy, sebelum kaumnya Nabi Muhammad ini, Nuh itu juga sudah didustakan oleh kaumnya gitu. Kadzabat qablahum qaumun nuhin fakadzabu abdana. Mereka ini mendustakan hamba kami. Bahkan di ayat itu dikatakan waqalu majnunun wasdujir. Jadi sampai dianggap gila dan kemudian diancam. Nah, ini tadi saya sempat menyinggung bahwa menafsirkan ayat dengan ayat ini kan nanti bisa kita tarik dari surat Al-Qamar ini, kemudian kita tafsirkan juga yang dimaksud dengan diancam ini apa gitu. Nah, itu kita bisa meloncat ke surat Asy-Syu'ara. Di surat Asy-Syu'ara itu ada ayat yang berbunyi qalu la illam tantahi ya nuhu latakunanna minal marjumin. Mereka mengatakan, kaumnya Nabi Nuh itu, kalau kamu tidak berhenti dalam berdakwah, maka kamu akan dirajam. Nah, jadi akan dilempari batu. Nah, jadi terkait dengan penolakan dari kaumnya, ya ini tadi bunyi ayatnya. Nah, kemudian Nabi Nuh, saya melihat bahwa mungkin ini sisi manusiawi ya. Karena di ayat itu disebutkan juga bahwa karena Nabi Nuh ini ya Rasul kan dari manusia biasa yang juga punya perasaan sedih, punya perasaan jengkel, punya perasaan marah mungkin kan. Sementara Nabi Nuh diacuh apa istilahnya, kaumnya acuh, tidak peduli, kemudian mengancam, menganggap gila itu kan. Nabi Nuh kan ya kehilangan kesabaran gitu kan. Apalagi kan kalau di surat Al-Ankabut yang disebutkan bahwa walaqad arsalna nuhan ila qaumihi alfasanatin ila khamsina ama ya. Jadi selama 950 tahun, 1000 tahun kurang 50. Nah, ini kalau kita kaji dari aspek bahasa, ini kan mirip dengan redaksi yang ketika Allah menjelaskan Ashabul Kahfi yang tinggal 309 tahun, kenapa tidak langsung disebutkan 309 tahun tapi 300 ditambah 9. Nah, ini juga begitu, tidak dikatakan langsung 1000 tapi 900 kurang 50. Gitu, 1000 kurang 50. Jadi tidak langsung aja 950, padahal kan bisa saja itu Al-Qur'an mengungkapkan dengan bahasa seperti itu. Nah, ini pasti ada rahasia di balik itu. Kalau yang di kisah Ashabul Kahfi itu Salatumi'atin wasdadu tis'a itu kan karena 309 dan 300 ditambah 9 itu karena ada maknanya. Gitu. Nah, insya Allah kapan-kapan kita akan sampai ke sana kan, akan bahas. Baik. Berarti baru bisa kita ketahui kok memang benar-benar kita ungkap ke dalam-dalamnya Pak ya sampai taunya tadi. Ya itu, jadi aspek bahasa juga, kemudian itu tadi dari sisi kalau ini sudah sosiologi tadi kan, kalau ini dari aspek bahasanya. Kemudian saya ingin menambahkan lagi yang tentang kajian non-muslim terhadap Al-Qur'an. Oh iya. Coba kita teliti ya, surat Al-Qamar ini dari ayat 1 sampai ayat terakhir ya. Mostly kebanyakan itu diakhiri dengan huruf RRR kan, rok mati. Coba itu kan dimulai dari iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyara ayatay yuridu ya wa yuradu wa yaqulu sihrun mustamir. Nah, dan seterusnya terus sampai ke kadzabat qablahum yang di ayat 9 itu. Itu kalau kita baca, coba begitu indahnya susunan bahasa Al-Qur'an. Kadzabat qablahum qaumun nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunun wasdujir. Ya kan? Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Kan itu rok-rok makisme. Nah, ini seorang non muslim tapi kayaknya kemudian masuk Islam mungkin ya. Ini juga melakukan penelitian terhadap
ayat-ayat Al-Qur'an dengan rima istilahnya, rhyme and rhythm ya. Jadi ada ritme dan sajak atau rima itu tadi. Jadi ada kesamaan pengucapan di akhir-akhir itu. Bahkan dia kemudian menemukan kalau rima itu tadi kan menyamakan bunyi di akhir, kalau ritme itu dia menghitungnya mana ayat yang panjang, mana ayat yang pendek itu kemudian dihitung dengan ketukan. Itu bisa menemukan keindahan angka atau jumlah yang itu jika dikaji maknanya ternyata ada kesesuaian. Ada kesesuaian. Nah, itu nama pengkajinya Neil Robinson. Jadi dia menulis buku Discovery the Quran. Di situ dia mengambil contoh surat Al-Qamar. Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi di situ disebutkan Iqra itu i karena kalau mati itu enggak dihitung. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ada 12. Iqra bismi rabbikal ladzi. Mungkin ada yang tasdid dipakai atau gimana gitu. Jadi dia hitung itu ada 12, kemudian 8, 10, 12 gitu atau bagaimana. Dan itu ternyata setelah dikaji maknanya ada kesesuaian antara jumlah-jumlah ritmenya tadi. Nah, jadi itu kan beginilah keindahan Al-Qur'an. Kita bisa mengkaji dari aspek sosiologis, dari aspek linguistik, bahkan musik. Bahkan musik kalau gimana itu musik kan dari musik juga bisa Pak ya? Ya, cuma tadi itu kan Oke. ada dalam ilmu musik. Musik ya. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 5 ayat pertama turun itu kalau menurut Neil Robinson itu hitungannya 12, 10, 8, 10, 12. Dari hitungan pun bisa itu dikaji Pak ya. Ya, kayak bukan gitu mungkin dia. Ritme itu kan ketukan. Nah, itu menurut dia ada kesesuaian antara yang ritme 12 dengan yang 12 juga, meskipun dia tidak berurutan kan ayatnya, tapi itu dia bisa mengkaji maknanya sampai saya. Yang menarik lagi ya dari ayat 9 sampai 17 tadi, di salah satu ayatnya itu di ayat 13 ya. Itu ada kata wa hamalnahu ala dzati alwahyi wa dusur. Dan kami angkut, hamala itu kan membawa toh artinya. Jadi ibu yang hamil itu kan membawa anak dalam perutnya. Nah, itu disebut hamil ya. Wa hamalnahu, dan kami angkut ala dzati, pada zat atau yang memiliki atau benda. Al-wahin itu kan artinya papan. Wadusur, dan paku atau pasak gitu. Nah, yang menariknya ini ada penelitian ya yang dilakukan oleh peneliti dari Cina dan Turki, dan itu baru-baru diumumkan tahun 2010, 26 April 2010 itu diumumkan bahwa kapalnya Nabi Nuh ditemukan di sebuah bukit yang bernama Bukit Judi itu, yang kalau dalam Al-Qur'an disebutkan di surat Hud kan, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat alal judi. Nah, yang menariknya menurut peneliti ini tadi, yang ini bisa kita kaitkan dengan ilmu arkeologi berarti ya. Menurut dua arkeolog ini bahwa benda yang pertama kali mereka temukan itu ternyata bendanya adalah papan. Mungkin kalau bahasa Jawanya blabak gitu ya. Kemudian pasak, ya paku itu, dan tambang. Nah, kalau begitu kan betapa indahnya Al-Qur'an menggunakan kata dan kami angkut di sebuah benda yang terbuat dari papan dan paku. Padahal kan Al-Qur'an bisa menyebutkan saja wa hamalnahu 'alal fulk atau 'alas safinah, tidak langsung gitu ya. Ya. Tapi itu dengan menggunakan bahasa yang begitu indah ininya. Pengungkapannya. Kemudian mengenai keindahan bahasa itu tadi juga seperti menyebutkan kata wastawat alal judi tadi. Coba indahnya Al-Qur'an menggunakan kata waqila ya ardu bla'i, dan dikatakan pada bumi, wahai bumi ibla'i, telanlah. Jadi bumi ini biar menelan air. Jadi setelah surut itu kan, sebelum terdampar itu kan biar surut dulu. Jadi kalau ini kita kaitkan antara ayat satu dengan ayat yang lain, tadi saya sampaikan di surat Al-Qamar itu kan
ketika Nabi Nuh dianggap gila, diancam, kemudian Nabi Nuh berdoa karena sebagai manusia biasa juga punya rasa kesal, rasa sedih, berdoa kepada Allah dengan mengatakan bahwa Ani maghlubun, saya kalah maka tolonglah. Cara Allah menolongnya dengan membuka pintu langit dengan air tercurah, ya kan? Nah, setelah air tercurah ditambah dengan air dari bumi terpancar menjadi banjir besar. Kemudian Nabi Nuh membuat perahu, kan kemudian akan surut tuh itu airnya. Karena setelah sudah selesai lah mungkin itu urusan ancaman atau azab bagi kaum-kaum yang membangkang tadi. Nah, kemudian ketika kapal ini akan berlabuh ya, bersandar istilahnya. Jadi sudah mau bersandar lah istilahnya. Jadi sudah mau darat. Nah, itu kan ungkapan Al-Quran waqila ya ardu bla'i, jadi telanlah air ke dalam bumi. Gitu. Waqila ya ardu bla'i ma'aki, airmu wa ya sama'u aqli, dan langit akli itu hentikan, sudah stop gitu, jadi airnya jangan turun lagi gitu. Nah, waghidal ma', dan kemudian airnya menjadi surut. Nah, itu kan pengungkapannya indah sekali. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kan ada istilah majas personifikasi, jadi benda yang seolah-olah seperti manusia gitu loh ininya, Pak. Jadi kan menelan itu kan bumi menelan, kemudian waya sama uakli berhenti, jadi air yang dari langit berhenti. Mungkin itu sih yang bisa saya tambahkan. Jadi aspek linguistiknya, kemudian aspek sejarah atau arkeologi tadi, sosiologinya tadi sudah. Dari musik juga musik itu tadi. Jadi kalau musik Quran secara umum ya, tidak kisah ini. Tapi ada satu lagi yang ingin saya tambahkan, yaitu tentang kenapa perahu. Nah itu.